أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan sekarang kita akan membahas tentang istimdad atau sumber pengambilan ilmu usul fiqh. Kita mulai dengan isti'adzah dan basmalah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Istimdadu ilmi usulil fiqhi. Istimdad atau pengambilan ilmu usul fikih itu minal isnaini, dari dua perkara, dari dua hal. Al-awwali, yang pertama, al-awwalu boleh. Al-awwalu yang pertama, adapun yang pertama ilmu tauhidi adalah ilmu tauhid. Wadzalika, dan hal tersebut litawaqqufil adillati syar'iyyati, karena menunggunya dalil-dalil syar'i ala ma'rifatillahi subhanahu wa ta'ala, terhadap mengenal atau ma'rifat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wasiggi rasuli alaihi salatu wassalam, dan benarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahazil ma'rifat, dan ma'rifat ini, pengetahuan atau pengenalan ini, la yakunu illa bil ilmi tauhid, tidak ada kecuali dengan ilmu tauhid. Jadi istimdad atau pengambilan sumber ilmu usul fikih yang pertama adalah ilmu tauhid. Kenapa dengan ilmu tauhid? Karena untuk meyakini gitu kan kebenaran dari dalil Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW sebagai sumber dari ilmu usul fikih adalah dengan meyakini benarnya Allah dan meyakini benarnya Rasulullah SAW, yaitu meyakini benarnya Allah dan benarnya Rasulullah dengan ilmu tauhid. Jadi yang pertama dengan ilmu tauhid, tentu saja awalnya ya dari Al-Quran Sunnah. Kemudian untuk meyakini benarnya Al-Quran Sunnah, kita harus meyakini benarnya zat yang mengatakan atau menfirmankan Al-Quran dan orang yang mengeluarkan as-sunnah, yaitu Rasulullah SAW. Dan mengetahui kebenaran Allah dan Rasulnya adalah dengan ilmu tauhid. Yang kedua, asani al-lughatul arabiyyah. Jadi yang kedua, istimdad atau sumber pengambilan ilmu usul fikih adalah dari ilmu bahasa Arab. Kenapa? Li'anna kitab al-karima, karena sungguhnya kitab yang agung gitu, kitab Al-Quran, wa sunnatan nabawiyah, dan sunnah Nabi, warodata, dua-duanya datang bilughatil arabiyyah, dengan bahasa Arab. Wala yumkinu, dan tidak memungkinkan fahmuhuma, memahami keduanya, yaitu memahami Al-Quran dan As-Sunnah, illa bilukufi alal asali bil arabiyyah, kecuali dengan menetapi atau mempelajari uslub-uslub bahasa Arab, bi'anwaiha, dengan macam-macamnya, al-mukhtalifati, yang berbeda-beda. Jadi dengan ilmu bahasa Arab menyangkut ya tentu saja ilmu apa? Ilmu nahu, ilmu sorob, gitu kan, ilmu qafiyah, ilmu balaghah, gitu, menyangkut semuanya. Jadi ilmu usul fikih yang kedua adalah diambil dari ilmu bahasa Arab. Kenapa? Untuk mengetahui atau untuk memahami Al-Quran dan Sunnah harus juga memahami ilmu bahasa Arab. Hatta yumkinu, sehingga memungkinkan ini istimbatul ahkami, untuk mengistimbat atau memutuskan, melahirkan hukum itu, istimbatul ahkami syariati, untuk melahirkan hukum syariat min hadainil masdar ini, dari dua masdar ini, dari dua sumber ini, yaitu ilmu tauhid dan ilmu bahasa Arab. Itulah istimdadnya ilmu usul fikih, yaitu dari ilmu tauhid dan ilmu bahasa Arab. Kenapa dari ilmu tauhid? Karena untuk meyakini benarnya Al-Quran dan Sunnah harus meyakini benarnya Allah dan benarnya Rasulullah SAW, dan itu bisa dicapai dengan ilmu tauhid. Yang kedua dengan ilmu bahasa Arab. Kenapa ilmu bahasa Arab? Karena Al-Quran dan Sunnah itu adalah sebagai sumber hukum, itu diambil dari bahasa Arab. Dan kita harus memahami, ataupun mujtahid itu harus memahami gitu kan. Untuk memahami ilmu bahasa Arab tentu saja harus memahami uslub-uslub bahasa Arab yang terdiri dari ilmu nahu, sorob, balaghah, dan ilmu qafiyah. Selanjutnya faidatuhu, faidah ilmu usul fikih. Li ilmi usul fikih, untuk ilmu usul fikih faidatani, ada dua faidah. Ahaduma, yang pertama ya dari dua faidah itu, tarji'u, kembali ilal mujtahidi, kepada mujtahid nafsidatnya ataupun dirinya mujtahid. Siapa mujtahid itu? Wahwa, yang disebut dengan mujtahid man adalah orang yastanbitu, yang istimbat atau
menyimpulkan al-ahkamah hukum min adillati tafsiliyah dari dalil-dalil yang tafsil, dari dalil yang terperinci. Wasanihima, dan yang keduanya tarji'u kembali ilal muqallidi kepada muqallid. Siapa muqallid? Wahwa muqallid itu adalah orang yakhudu yang mengambil tilkal ahkami hukum-hukum itu minal mujtahid dari mujtahid. Jadi faidahnya ilmu usul fikih itu ada dua. Pertama, faidah yang kembali kepada mujtahid. Siapa mujtahid? Adalah orang yang menyimpulkan hukum dari dalil-dalil yang terperinci. Yang kedua, kembali kepada muqallid, orang yang mengikuti mujtahid muqallid itu. Dari kedua faidah tersebut kita bahas satu persatu ya. Amal ula, adapun faidah yang pertama yaitu faidah yang kembali kepada mujtahid. Fahia, adapun faidah yang kembali kepada mujtahid, qudratuhu adalah kemampuan mujtahid alas timbatil ahkami untuk menyimpulkan hukum minal adillati dari beberapa dalil. Fa'inal mujtahida, karena sungguhnya mujtahid matakana aliman, ketika dia mengetahui bi'ahwalil adillatil kuliah, terhadap keadaan dalil-dalil yang global yang kuliah, istato'a, maka dia mampu ayastambito untuk mengistimbat, menghasilkan al-ahkam syar'iyah, hukum-hukum syar'iyah minha dari dalil-dalil kuliah. Jadi yang pertama kembali kepada mujtahid, yaitu kemampuan mujtahid untuk mengistimbat ataupun untuk menghasilkan, merumuskan ataupun menyimpulkan hukum-hukum dari dalil-dalil kuliah. Adapun yang pertama, yang kedua adalah faidah yang kembali kepada muqallid. Apa itu? Faidah yang kedua adalah ja'lul muqallidi, menjadikan muqallid orang yang taklid ala bayinatin, terhadap penjelasan mimma fu'ila, terhadap apa-apa yang dikerjakan, ataupun mimma pa'ala, terhadap apa-apa yang telah mengerjakan imamuhu, imamnya yang dia ikuti, indas timbatil ahkami, ketika menyimpulkan hukum. Payurokyahu, maka dia bisa naik, itu kan, min hadi, ditaklid, dari taklid yang rendah, ilal itibai, kepada itiba. Itu. Jadi yang kedua, faidah dari muqallid itu, kalau muqallid memahami ilmu usul fikih, maka muqallid akan mengetahui bagaimana seorang mujtahid mengistimbat hukum. Jadi kalau dia tahu bagaimana mujtahid mengistimbat atau menyimpulkan hukum, maka dia naik derajatnya dari tingkatan muqallid murni yang paling bawah, paling tidak menjadi muttabi. Kalau muqallid kan mengikuti sesuatu tanpa tahu dalilnya, tanpa tahu prosesnya. Kalau muttabi, dia mengikuti sesuatu, tahu dalilnya dan tahu prosesnya. Bal waqad yuraqyahu, bahkan bisa meningkatkan muqallid ila darajatil ijtihad, kepada derajat ijtihad. Bahkan si muqallid tersebut bisa menjadi mujtahid, muttabi. Setelah muttabi, dia kalau belajar terus dan memahami ilmu usul fikih, bisa meningkat menjadi derajat mujtahid. Itu adalah faidah ilmu usul fikih dari bagi mujtahid dan bagi muqallid. Bagi mujtahid adalah dia bisa mengijtihad ataupun mengistimbat hukum, dan bagi muqallid dengan memahami ilmu usul fikih, dia bisa naik dari pangkat muqallid menjadi muttabi, bahkan jadi mujtahid. Hukmu ta'alumihi, hukum belajar ilmu usul fikih. Wa hukmu ta'alumi usul fikih, adapun belajar ilmu usul fikih, fardu ainin, itu adalah fardu ain. Liman, bagi orang, bukan bagi setiap orang ya. Liman, bagi orang yatasodaru lil futya wal ijtihad, yang mempersiapkan diri atau bermaksud untuk berfatwa dan berijtihad. Jadi ilmu usul fikih itu fardu ain bagi orang yang bermaksud untuk berfatwa dan berijtihad. Jadi bagi orang-orang yang siap untuk menjadi mufti, mubaligh, apalagi mujtahid, maka ilmu usul fikih, belajar ilmu usul fikih itu adalah fardu ain. Wa fardu kifayatin, dan yang kedua adalah fardu kifayah. Bagi siapa? Ala majmu'il ummati, kepada seluruh umat. Jadi kepada umat secara keseluruhan, maka belajar ilmu usul fikih itu adalah fardu kifayah. Haitsu idza qoma, yaitu apabila melaksanakan bihi, terhadap hal tersebut, al-ba'du,
sebagian orang ala sabilil kifayati, terhadap jalan kifayah ataupun mencari gitu kan, wa qadail hajati, dan menuntaskan kewajiban sakoto anil bakin, maka gugurlah kewajiban dari yang lainnya. Itu saja ya tentang hukum belajar ilmu usul fikih. Yang pertama, bagi orang yang bermaksud untuk berfatwa apalagi berijtihad hukumnya fardu ain, dan bagi masyarakat awam secara luas hukumnya adalah fardu kifayah. Apabila sudah ada orang yang pelajari maka gugur kewajiban dari yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala Rasulillah.